Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crispinus Aldo, ya, bisa dipanggil Aldo. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait ERP. Apakah semua pernah mendengarkan istilah ERP, tapi masih bingung apa itu ERP? Ayo kita belajar sama-sama yuk. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan mengelola suatu proses bisnis mulai dari keuangan, SDM, produksi, sampai dengan ke pemasaran. Semua dalam suatu bentuk platform yang terintegrasi. Dengan ERP, semua data disimpan di suatu tempat, jadi perusahaan bisa bekerja dengan lebih efisien, lebih cepat, dan pastinya lebih hemat biaya. Gimana sih cara kerjanya ERP ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu, cara kerjanya adalah satu, sentralisasi data. Maksudnya gimana? ERP menghubungkan data dari suatu divisi ke suatu database pusat. Jadi, semua orang bisa akses data yang sama secara real time. Oke, yang kedua, otomatisasi proses. Maksudnya, proses yang tadinya mulai jadi otomatis, misalnya bikin faktur, langsung update laporan keuangan dari kirim lah secara penagihan otomatis. Yang ketiga itu modul-modulnya terhubung. Apa sih maksudnya? Ada banyak modul keuangan, inventaris, produk SDM, sampai CRM. Semuanya nyambung. Jadi, jika ada perubahan di suatu modul, semua ikut update. Yang ketiga itu aksesnya secara real time. Tim penjualan bisa cek stok barang secara langsung, nggak perlu tanya-tanya dulu ke gudang. Barangnya ini udah habis atau masih ada. Dia langsung ngecek langsung di si ERP ini. Jadi dia udah tahu sisa stoknya berapa, habis itu sisa stok terjualnya berapa, sisa stok di gudangnya berapa. Tuh. Yang ketiga itu keamanan dan akses. Maksudnya di mana semua data atau data perusahaan, baik dari data stok, data penjualan, apa segala macam itu, keamanannya juga sangat apa namanya dijaga. Habis itu aksesnya juga bisa diakses dari mana aja. Misalnya kita nggak masuk kerjaan nih hari ini, kita bisa buka data pekerjaan kita dari mana aja tanpa harus masuk ke kantor. Oke, di sini saya menggunakan contoh ERP-nya itu menggunakan Odoo ya teman-teman ya. Kenapa saya pilih Odoo? Yang pertama itu kelebihannya, yang pertama itu modul dan modulnya eh, banyak. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada menu penjualan, menu pembelian, habis itu penagihan, dashboard, diskusi. Diskusi ini maksudnya gimana di sini? Menu diskusi ini bisa kita berdiskusi di suatu kantor gitu. Misalnya kita mau membuat suatu project, bisa langsung di diskusi ini. Habis itu kalender, pokoknya banyak lah. Nah, di sini juga ada menu aplikasi. Di sini menu aplikasinya banyak banget, teman-teman. Ketika kita akses aplikasinya, di dalam aplikasi ini banyak banget menu-menunya juga yang belum kita download. Kita bisa download dan nanti tampilannya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di depan. Oke, habis itu stok persediaan. Menu di stok persediaan ini gunanya untuk kita mengontrol persediaan yang ada di gudang kita. Misalnya di gudang bahan baku, gudang apa gitu. Nanti di sini eh, bakalan ada stoknya, stok penjualannya, stok yang ada di tangan atau yang bisa kita jual. Itu. Oke, langsung saja kita ke demonya biar lebih paham terkait Odoo. Oke, yang pertama itu ketika kita melakukan penjualan barang. Sorry, sorry. Yang pertama itu ketika kita melakukan pembelian barang.
Pembelian barang itu biar di stok kita itu ada. Yang pertama itu kita masuk ke menu pembelian. Nah, di sini ada menu pembelian. Oke. Karena di sini saya sudah membuat perusahaan namanya PT Swallow Indonesia. Karena di sini perusahaan ini perusahaan ban teman-teman. Eh, Namanya PT Trimitra Agung Lestari. Jadi di sini saya menggunakan eh, perusahaan ban, penjualannya ban gitu. Oke, yang pertama itu kita membuat ini ada baru nih. Kita membuat pembelian. Misalnya kita membelikan barang dari PT Swallow Indonesia. Oke, kita ke baru, habis itu nanti akan muncul di sini. Karena di sini PT Swallow Indonesia saya sudah daftar, jadi tanpa harus saya ketik, dia udah kasih rekomendasi gitu. Oke, misalnya kita membeli produk, nama produknya di sini ada beberapa produk, jadi saya memilih produk yang 317 trial. Oke. Nah, di sini saya membuat kuantitasnya, misalnya saya membeli 200. Oke. Ini deadline ordernya itu saya bisa masukkan ke tanggal hari ini aja, tanggal 13. Habis itu tanggal kedatangannya diharapkan itu besok, di tanggal 14. Oke, setelah kita ini kita langsung ke konfirmasi order. Nah, di sini udah muncul tampilan seperti ini. Ini orderan pembelian kita nih, orderan pembelian. Setelah itu ke kita kembali aja. Bentar. Kita ke nih. Inilah pembelian kita tadi 200 piece, teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung ke terima. Nah, di sini barangnya udah kita terima nih. Kita validitas aja. Setelah itu selesai. Nah, di sini juga bisa teman-teman kalau misalkan barangnya tidak sesuai sama barang yang kita minta, teman-teman juga bisa langsung retur. Di sini ada menu retur. Kalau misalkan teman-teman dengan kayaknya barang saya ini rusak atau nggak sesuai dengan harapan, kayak ukurannya beda atau ada masalah gitu, ada kendala gitu, tinggal teman-teman tinggal klik di menu retur ini. Oke, setelah itu kita coba produk sini. Nah, kenapa di sini udah 250 nih? Ini barang kita udah masuk nih ke stok kita. Jadi barang kita udah jadi 250. Yang tadinya cuma 50. Jadi karena kita pesen tadi 200, jadinya 250. Ini barang yang ada di stok kita. Jadi barang ini bisa kita jual. Setelah itu kalau misalkan teman-teman mau membuat pembayaran terkait pembelian tadi, teman-teman langsung ke penagihan. Oke. Nah, di menu penagihan ini gunanya untuk menjual apa? Membayar penagihan. Misalkan tadi kan kita udah jual, udah eh, pembelian tuh, pembelian dari vendor. Nama vendor kita tadi PT Swallow Indonesia. Nah, di sini gunanya menu penagihan ini itu untuk membayar. Kayak misalnya kita membayar tagihan kita ada berapa nih? Kita langsung ke masuk. Jadi di masuk ini kita langsung ke tagihan. Nah, di tagihan ini kita harus disuruh tuh buat baru.
Nih ada nih menu baru di sini nih, tinggal ketik aja nih, Bang. Klik aja baru nih. Nah, setelah itu kita cari tuh. Tadi kan kita belinya ke Swallow. Jadi berarti kita pilih PT-nya yang atau pemasoknya itu Swallow di sini. Nah, di sini udah tahu tuh PT Swallow ini lengkap sama alamatnya. Habis itu tagihannya di hari apa? Sana hari ini aja. Oke. Nah, setelah itu kita masuk tuh berapa sih tagihannya tadi? Oh, kita kan tadi PO-nya 3003 ya. Jadi berarti kita masuk ke PO 3003. Jadi jumlah penagihannya sih 40 juta, 40 jutaan. Jadi setelah kita udah klik tuh penagihannya, jumlah uangnya itu 40 jutaan lebih, di sini bakalan terotomatis keluar nama barang yang kita beli tadi nih. Berserta pajaknya berapa, 11%, habis itu kuantitasnya yang kita beli itu berapa. Nah, setelah itu kita langsung ke konfirmasi. Konfirmasi. Oke. Di sini sudah konfirmasi nih terkait pembayaran kita nih. Oh, kita udah konfirmasi nih. Kita mau bayar. Setelah kita konfirmasi nih ke vendor kita. Oh, kita mau bayar nih. Nah, kita langsung ke menu pembayaran. Di sini teman-teman bisa memilih. Ada beberapa nih. Ya misalnya teman-teman mau bayar. Ah, kayaknya kita apa namanya? Kita bayarnya transfer deh. Gitu. Kita mau transfer. Di sini ada beberapa pilihan, ada pilihan transfer antara bank, habis itu cash atau apa gitu. Banyak banget di sini. Tinggal teman-teman pilih aja, ya udahlah. Kita langsung transfer aja lah antara bank, masukin banknya, habis itu kita create payment. Create payment ini buat apa namanya? Nah, setelah itu di sini nih udah udah lunas. Kita udah nggak ada utang lagi nih. Udah nggak ada utang lagi, udah lunas. Udah lunas, nggak ada utang lagi. Setelah itu, kalau teman-teman mau cetak, cetak bilnya, ya nggak apa-apa, cetak aja nih di sini ada cetak. Nah, dia secara pas kita simpan langsung jadi file file PDF. Teman-teman tinggal ngeprint, nih tagihannya habis itu tujuannya sih buat ini sih sebenarnya apa namanya eh pemberkasan aja biar nanti nggak ada kesalahan ke depannya gitu. Oke, selesai. Nah, setelah itu di gudang kita kan sudah ada apa namanya, sudah ada stok tuh. Ah, daripada stoknya tidak keluar-keluar, ya adalah kita jual aja. Oke. Nah, setelah itu kita mau jual nih, jual barangnya, barang yang udah ada di tangan kita nih, dan kita jual. Langsung aja ke penjualan. Nah, di sini kita mau mau jual nih. Kita lihat nih produk kita nih. Nah, ini tadi produk-produk kita nih. Teman-teman ada beberapa nih produknya. Sebagai contoh aja ya. Nah, di sini tadi produk yang paling banyak stoknya di gudang itu adalah 317 trial. Nah, untuk produk-produk yang lain kayak ban swallow 8917 series itu kan belum ada pembelian kita ke vendor. Jadi di gudang kita masih stoknya kosong sama beberapa. Karena tadi saya cuman belinya cuman satu produk yaitu 317 trial. Jadi dia eh, cuman dia yang ada stoknya di gudang yaitu 250 piece. Oke. Nah, kita nih mau jual nih, mau jual barang kita nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ke menu order. Menu order itu kita membuat penawaran dulu teman-teman. Kayak misalnya kita buat penawaran, habis itu kasih penawarannya ke customer kita. Setelah itu kita buat tuh orderan, orderan nih. Nih, di sini saya sudah buat semalam contoh ya, contoh orderannya. Nama PT-nya itu Yuda Bersaudara. Jadi di sini dia order ban yang sama 317 trial. Ya udah kita bikin baru lagi aja kayak misalnya kita membuat eh kita buat nama pelanggan dulu teman-teman. Kita nama baru aja deh nama pelanggannya. Contoh pelanggannya adalah PT Industri Karet Teli aja.
Industri Karet Daily. Oke, enter. Jadi di sini emailnya. Nah, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Kita masuk nomor yang jelas, contoh aja kan. Alamatnya pengantaran. Oke, sini NPWP-nya udah nggak usah masuk. Habis itu website-nya juga udah nggak masuk. Kita tinggal langsung ke save. Nah, di sini kalau teman-teman mau save di sini ada ini nih yang anak panah ke atas tuh. Teman-teman tinggal klik aja tuh save. Oke. Teman-teman kalau mau tambahin fotonya juga boleh. Ya misalnya ah saya mau tambahin fotonya biar bagus gitu eh, di tampilannya gitu. Teman-teman bisa nih udah ada di foto tuh tinggal teman-teman masukin aja. Karena industri karet del ini kan perusahaan ban ya teman-teman. Jadi fotonya juga harus sesuai. Jadi kita masukin eh, ban. Oke. Udah. Setelah itu tinggal kita save. Habis itu kita ke menu order. Jadi di menu order ini teman-teman langsung ke orders. Habis itu ke baru menu baru. Di sini ada beberapa tuh nama ininya di tampilannya ada nama pelanggan, habis itu nama produk, detail ordersnya, pilih produknya, informasi, habis itu kuantitasnya berapa, habis itu terima pembayaran atau pembayaran dari si customer ini. Oke. Jadi kita langsung ke pelanggan aja. Tadi kita kan mau buat penawaran ke PT Industri Karet Daily. Jadi kita kasih nama produknya karena produk kita tadi yang ada di tangan kita cuman 317 trail, jadi yang kita jual juga 317 trail. Contohnya kita jualnya kita jual 100 piece lah, 100 piece. Setelah itu kita langsung ke send. Oke, ini nih udah send nih teman-teman. Kita tinggal kirim kirim apa namanya eh surat jalannya atau sekalian sama penagihnya ke si PT Industri Karet Deli ini. Ini tinggal kita kirim. Nah, udah setelah terkirim tuh nanti kita langsung konfirmasi. Kalau misalkan udah terkirim, kita langsung konfirmasi. Langsung konfirmasi. Udah. Nah, ini kan udah konfirmasi nih. Order penjualannya udah selesai. Kita apa namanya? Kita langsung buatkan fakturnya. Kita buatkan faktur. Kita langsung ke ya, udah kita draft dulu nih fakturnya teman-teman karena emang dari si PT Industri Karet ini kan eh, belum ada pembayaran ya. Jadi kita draft dulu. Nah, setelah dia udah ada pembayaran, kita langsung ke konfirmasi. Oke, setelah konfirmasi, nah si PT Industri Kardel ini kan udah bayar ke kita nih. Jadi kita udah terima nih uangnya. Langsung kita ke menu bayar. Biar nanti di sini apa namanya statusnya ini lunas gitu. Lunas. Kita langsung ke misalnya di sini juga ada pilihannya sama yang PGP yang pertama tadi ya. Ada pilihan bank, habis itu ada jadwal pembayarannya. Kita langsung ke kredit. Oke, di sini sudah lunas ya teman-teman. Setelah lunas, kita juga bisa langsung kirim invoice-nya ke dia. Ini ada menu kirim. Nah, kita tinggal kirim by email gitu. Kita kirim by email, bisa juga by WA gitu.
tergantung teman-temannya enaknya yang mana ya gitu. Terus itu ini kan sudah nih. Terus itu kita juga langsung cetak juga nggak apa-apa. Kita cetak boxnya biar ada bukti gitu. Kita cetak. Nah, jadinya udah jadi ide. Setelah itu kita kembali ke produk ya teman-teman. Kita produk. Nah, di sini produk kita, bentar ya teman. Balik lagi, kan udah terjual nih. Nah, stop. Kita ke, oh ini nih udah ada nih industri karet teli. Mau bayar nih. Oke, ini ada udah lunas ya teman-teman ya. Lunas. Udah, langsung. Oke, oke, udah validitas. Udah validitas dulu ya. Udah. Di sini juga kalau misalkan si ininya ada retur, di sini ada menu retur juga ya. Oke, kita kembali ke stok situ. Kita ke produk. Oke, teman-teman, di sini produk kita udah ini ya teman-teman ya, udah kepotong ya. Dari awal tadi kita punya produk atau stok di tangan kita itu cuma 250, jadi cuman 150 sekarang. Kenapa? Karena udah kepotong karena 100 piece-nya sudah kita jual. Oke, ini untuk ngelacak stok persediaan kita ya teman-teman, kita bisa lihat di stok persediaan. Di sini juga ada banyak banget fiturnya teman-teman. Ada operasi di sini, ada penerimaan, pengiriman, inventaris fisik, pembuangan. Nih, ada di sini juga ada produk. Nah, di sini ini nih produk kita nih teman-teman. Di sini juga ada laporan, laporan stok nih teman-teman. Kayak misalnya mau teman-teman tahu nih, wah stok kita ini ada berapa nih? Kita langsung ke laporan stok. Di sini ada riwayatnya, riwayat pembelian apa, pengeluarannya kemana aja gitu. Nah, di sini lihat teman-teman, ada riwayatnya, semuanya ada. Udah selesai selesai semua ya. Oke, habis itu ada analisis pergerakan. Maksudnya gimana sih? Apa sih itu analisis pergerakan? Oh, ini analisis pergerakan ini gunanya untuk kita menganalisis teman-teman. Barang yang masuk itu berapa, barang yang keluar juga itu berapa. Contohnya tadi kan kita ada pembelian tuh yang 317 trial itu tadi kita ada pembelian. Berapa kali beli sih kita? Ah, kita udah 2 kali nih, udah 2 kali beli. Habis itu penjualannya juga ada udah berapa kali? Udah 2 kali. Nanti di sini di laporan ini bisa teman-teman menganalisis pergerakan barang. Ya. Setelah itu kita lanjut ke ini ya menu-menu lainnya teman-teman ya, fitur-fitur lainnya. Misalnya di sini ada barcode, ada sign karyawan. Menu karyawan ini juga buat tahu nih di perusahaan kita nih ada berapa aja nih karyawannya, daftar karyawan, namanya semuanya di sini bisa. Di aplikasi ini juga di sini. Sebenarnya fitur-fiturnya masih banyak banget nih teman-teman. Cuman kita menginstal sesuai keperluan kita aja. Jangan semuanya diinstal ya. Tapi kita pilih yang sesuai aja, sesuai kebutuhan kita. Saya ini butuh ini nih, ya udahlah kita coba kita install aja aplikasi. Setelah itu di sini juga ada pengaturan. Pengaturan ini gunanya kayak di sini, ah saya bosen nih pakai bahasa Indonesia terus gitu. Ah saya mau gantilah ganti bahasanya biar enak gitu. Sekalian belajar bahasa Inggris gitu. Ya teman-teman bisa ganti aja nih, ada pengaturan. Di sini ada pilih bahasa. Teman-teman bisa pilih aja bahasanya. Habis itu perusahaannya, ah udah malas banget nih. Nama perusahaan gue ini terus gitu. Ganti aja nama perusahaannya. Di sini juga teman-teman bisa ganti nama perusahaan nih. Ada nih nama perusahaannya. Habis itu kita, teman-teman juga bisa ya. Teman-teman bisa ganti logo perusahaan di sini bisa.
fitur-fitur Odoo ini emang paling lengkap sih teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar ERP, habis itu buat menambah pengalaman gitu, buat bisa teman-teman melamar di mana gitu. Menggunakan Odoo ini emang paling oke sih menurut saya. Nah saya juga sekarang belajar Odoo itu sebenarnya dari otodidak ya. Dari lihat dari YouTube bersama kemarin sempat di semester 4 gitu saya belajar Odoo. Jadi sekarang saya sudah lumayan lah bisa eh, gunakan Odoo. Jadi nggak terlalu pusing-pusing banget gitu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya terkait Odoo sama ERP. Kalau misalkan eh, apa namanya masih bingung, nanti teman-teman bisa cari referensinya. Banyak kok di YouTube, di Google. Teman-teman tinggal lanjutkan cari referensinya. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Shalom.